insya Allah pasti akan dijamin alat pelindung diri bagi setiap pemilih, penyelenggara, dan peserta dalam pelaksanaan pemilu serta seluruh pihak yang terkait. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi pertanyaan dari Bang ini tadi, Bang Angga sudah terjawab, bahkan mewakili bukan hanya dari Sulbar sendiri, jadi karena anggarannya dari pusat, yang jelasnya pasti bukan cuma Sulbar ya Bang ya, bukan cuma Sulbar, pasti untuk provinsi-provinsi lain juga seperti itu. Kemudian dari Bang Alan juga mungkin sudah terjawab untuk strateginya, karena dari pemaparan sebelumnya juga mungkin kurang lebih sudah membahas tentang strategi-strategi dari penyelenggara sendiri. Bahkan sudah cukup matang, sudah cukup matang dibahas sampai ada PKPU itu sendiri, tinggal diundangkan kali. Kalau nggak salah saya juga pernah dengar kayaknya tinggal diundangkan dan dilaksanakannya aja. Jangankan APD pada saat pelaksanaan, APD pada saat ini pemutahiran atau verifikasi faktual, pemutahiran DPT, saya pikir juga menggunakan APD dan itu juga dianggarkan menurut sejauh pengetahuan saya seperti itu. Oke, masih ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin ikut berkomentar tentang topik ini? Kira ada ini ya, masih ada pertanyaan nih dari kolom komentar. Jadi Bang Syarul Syah, karena ingin menyampaikan langsung, silakan Bang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Ya, jelas. Ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Diskusi kita mengenai pilkada di era normal ini betul membutuhkan lebih banyak sharing pendapat agar pengetahuan, khususnya saya sebagai pemilih, lebih banyak mengenai hal ini. Yang pertama yang ingin saya mencoba melakukan opini juga, bahwasanya ada opini awal-awalnya di mana terkesan pilkada diselenggarakan ini mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Itu pertama, karena di tengah pandemi ini yang sampai hari ini obatnya pun belum diketahui oleh pihak kedokteran. Kemudian yang kedua, saya mungkin berbicara mengenai kualitas pemilih. Saya kasih contoh, misalnya saya di Provinsi Sulawesi Utara, pemilihan gubernur. Di tahun 2017, pemilihan gubernur di Sulawesi Utara, khususnya di kabupaten saya, Kabupaten Bolang Mongondo, partisipasi masyarakat itu hanya mencapai 56%. Setelah saya coba telisik lebih jauh, hal ini salah satu akibatnya itu karena tidak adanya pemantik di TPS untuk pergi ke TPS. Pemantik yang saya maksud adalah misalnya money politik, uang misalnya, yang terkadang yang membuat masyarakat ke TPS kan karena mendapatkan uang dari partai politik atau calon tertentu sehingga beramai-ramai ke TPS, sehingga di sini kualitas pemilih, kualitas demokrasi kita sangat dipertanyakan. Kemudian yang kedua, saya ingin apatis di sisi lain melihat politik kita, tapi di sisi lain juga teringat penyair Jerman misalnya Bertolt Brecht tentang buta terburuk kita adalah buta politik. Nah, yang ketiga mungkin pertanyaan saya mungkin pertanyaan langsung saja tentang pemilih pemula ini yang SMA kelas 3 pemilih pemula, sementara di sisi lain sekolah juga diliburkan. Nah, bagaimana strategi KPU ataupun Bawaslu ataupun pihak-pihak yang berwenang mengenai politik ini, bagaimana strategi yang dilakukan untuk pemilih pemula? Kemudian jaminan apa, pertanyaan kedua, jaminan apa yang diberikan oleh KPU nantinya tentang kesehatan masyarakat kita? Apalagi kita ketahui masyarakat kita pertama tidak tertib, sangat tidak tertib, mulai dari antrian, sangat sulit ketika kita membandingkan dengan Korea. Tadi misalnya dari Perludem mencoba mengambil contoh Korea, ya Korea mungkin masyarakatnya sudah sadar akan hal itu. Tapi di Indonesia bagaimana dengan itu? Jangan sampai klaster pilkada itu muncul. Klaster pilkada yang disalahkan pastinya adalah penyelenggara.
nantinya siapa lagi yang mau disalahkan? Yang namanya kegiatan pasti akan ada yang dikambing hitamkan. Bisa saja yang dikambing hitamkan adalah KPU sendiri. Saya tidak banyak, mungkin itu saja. Mohon maaf jika pertanyaannya sedikit melenceng. Terima kasih banyak. Saya informasi dari pemilih dari Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Syarul. Ya, jadi tadi ini ya pertanyaannya apa namanya? Sebenarnya tidak melenceng juga sih Bang, yang namanya juga pengen ini ya, pengen bukan unek-unek juga sih, tapi pengen tahu lah paling tidak. Walaupun tadi strategi sebelumnya saya pikir sudah ada pembahasan tentang jaminan juga sudah sempat sempat dibahas. Cuman mungkin untuk lebih memperjelas kepada pihak penyelenggara sendiri, yang itu tadi yang belum dibahas masalah untuk pemilih pemula ya, strategi yang dilakukan untuk pemilih pemula itu, strateginya mungkin seperti apa dan jaminan yang bisa diberikan kepada pihak penyelenggara sendiri kepada partisipan itu untuk mungkin jaminan apa ya, mungkin supaya partisipan itu merasa bahwa bisa nggak nih saya dijamin nggak nih kesehatan nggak nih atau gimana gitu ya, mungkin seperti itu Bang. Maaf. Ya, baik. Nanti Mas Heroik tambahkan kalau ada ya. Benar. Saya tambahkan bahwa jaminan yang ada di KPU sampai hari ini itu bagi penyelenggara badan ad hoc, terutama itu adalah bantuan kalau ada yang dapat kecelakaan atau meninggal dalam menjalankan tugasnya. Sesungguhnya kami di KPU belum ada dasar untuk melaksanakan memberikan bantuan ketenaga kerjaan. Jadi yang ada itu adalah bantuan ke badan ad hoc berupa santunan. Kalau yang lalu yang terjadi di pemilu yang lalu ada sampai 30 juta per orang. Tapi bagi penyelenggara saja, bukan bagi pemilih. Bagi pemilih itu kami belum ada dasar, kami belum ada dapat regulasinya sama sekali untuk jaminan kesehatan bagi pemilih peserta. Nah, itu ya. Yang bisa kami sampaikan bahwa pihak KPU selaku penyelenggara dalam pelaksanaan setiap tahapan itu memberikan jaminan insya Allah tidak menjadi penyebar baru dengan memastikan seluruh personil yang terlibat, baik itu penyelenggara, pemilih, peserta maupun pihak lain, harus dipastikan menggunakan alat pelindung diri. Kalau tidak membawa sendiri, KPU yang siapkan. Nah, seperti itu. Termasuk hand sanitizer, termometer gun yang periksa, face shield, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Adapun strategi kepada pemilih pemula, kalau dulu ada istilah goes to school, jadi sekarang tidak ada lagi karena libur. Nah, kita rubah strateginya dengan biasa mengundang komunitas-komunitas sekolah, apakah OSIS-nya atau apa, mengundang ke KPU untuk memberikan pendidikan pemilih tidak boleh lebih dari 20 orang. Karena batasan untuk tatap muka, kami baru-baru ini, minggu yang lalu, adakan kegiatan diputarkan film-film yang atau ada informasi-informasi pemilih. Kita harapkan kan pemilih pemula itu salah satu segmen. Pemilih di antara 11 segmen. Ada kan komunitas perempuan, ada difabel, dan seterusnya itu kita usahakan selain dari media sosial tadi. Kalau media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, itu seluruhnya kita masifkan, baik KPU sendiri selaku atas nama atau menandai seluruh jajaran penyelenggara terkait, sehingga informasinya bisa lebih menyebar. Jadi secara berkala mulai dari sekarang, mulai dari bulan lalu, untuk pemilih pemula itu kami sudah lakukan dengan mengundang OSIS-nya atau komunitas pemilih awal, pemilih pemula, untuk bisa hadir. Kalau mereka tidak ada tempat,
kami yang siapkan seperti itu, terutama di kantor KPU kami ada istilah RPP, rumah penyelenggara pemilu itu kami desain dengan seagak bagus mungkin, bahkan komunitas luar masyarakat lain, apakah media atau apa yang ingin melakukan kegiatan, yang penting syaratnya menggunakan protokol COVID tadi. Nah, seperti itu. Jadi kemudian pemilih di TPS pemantiknya uang, nah ini bermasalah ya, karena money politik itu kan tidak boleh. Jadi kualitas pemilu itu, kualitas pemimpin itu salah satu indikatornya disebabkan oleh pemilih juga yang cerdas. Makanya kita selalu kampanye, selalu sosialisasi, maksud saya pemilih cerdas, pemilu berdaulat, pemilih cerdas, dan seterusnya itu. Maksudnya kalau cerdas, memang benar-benar memilih pasangan calon karena kualitasnya, bukan karena isi tasnya dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira seperti itu. Jadi pemilih juga kan kalau ditarik masuk ke dalam segmen keagamaan, imam itu kan bayangan dari jamaahnya. Artinya kalau pemimpinnya seperti itu modelnya, boleh jadi yang memilih seperti itu. Pemilih ideal kita ini yang kita harapkan makin bagus. Sehingga sosialisasi begini, termasuk kegiatan ini kan salah satu bentuk sosialisasi. Paling tidak yang hadir ini jadi pemilih cerdas, insya Allah. Nah, seperti itu, sehingga kualitas pemilih nanti dan kualitas pemimpin terpilih itu bisa diharapkan. Saya kira demikian. Nanti Mas Heroik tambahkan. Kembali moderator. Ya, terima kasih Kanda. Gimana Bang Heroik, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Iya, kalau kita lihat Mas Syahrul Syah, ketika pembahasan pilkada ini lanjut atau tidak, pada waktu itu memang terbagi ke dalam dua kelompok besar. Satu kelompok kemudian dalam hal ini waktu itu bersepakat untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tahun 2020. Tapi di sisi lain, salah satunya Perludem juga waktu itu kita menyuarakan bahwa baiknya pilkada itu tidak diselenggarakan di 2020, tapi di 2021. Karena agar kemudian meskipun kita masih belum tahu ya kapan pandemi ini akan selesai, tapi ketika pilkada diselenggarakan di 2021, ada waktu yang cukup panjang bagi kita mempersiapkan diri sebetulnya. Bagi penyelenggara pemilu, bagi pemilih, ataupun bagi partai politik calon kepala daerah. Nah, sedangkan kalau di 2020 kita dihadapkan dengan situasi yang cukup mepet, di sisi lain KPU harus bekerja langsung dengan tahapan-tahapan yang sempat tertunda di sebelumnya, seperti itu. Nah, artinya di sini sebetulnya memang dilematis. Satu sisi, kalau di 2021 diselenggarakan, kita masih belum tahu kapan pandemi selesai, tapi ada cukup waktu. Tapi di 2020, nah dalam hal ini harus dengan protokol COVID yang cukup ketat, seperti itu. Nah, sebetulnya kalaupun misalnya, pada waktu itu kan pertanyaannya adalah, kalau tidak diselenggarakan di 2020, ada berapa kepala daerah yang masa jabatannya sudah habis di tahun 2020. Nah, ini bagaimana? Sebetulnya undang-undang pemilu kita dan juga undang-undang pemerintahan daerah kita itu kan bisa mengenal istilah yang namanya PLT, penjabat sementara. Nah, artinya sebetulnya ini bukan jadi permasalahan kalaupun pilkadanya ditunda di 2021 gitu loh. Nah, kalaupun ada kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya di tahun 2020, ya sudah, pakai mekanisme yang biasa kita lakukan. Kalau misalnya kepala daerah berhalangan tetap, maka dilakukan penjabat sementara sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru, seperti itu. Nah, ini yang pertama, saya sepakat sekali soal dilematis antara prinsip kemanusiaan dalam hal ini tetap menjaga kesehatan, tapi di sisi lain kita dihadapkan dengan situasi politik untuk penyelenggaraan pilkada. Nah, namun memang jauh lebih baik jangan sampai menegasikan antara dua hal ini. Demokratisasi tetap berjalan, penyelenggaraan pilkada karena memang sudah diputuskan, tapi di sisi lain dimensi kemanusiaan dan kesehatan ini harus tetap terjamin. Seperti yang diungkapkan Pak Ketua tadi, dengan standar protokol COVID yang cukup ketat. Nah, yang kedua, soal partisipasi pemilih. Kalau kita masih ingat misalnya, di Pilkada Serentak 2015, di Kota Medan itu partisipasinya bahkan di bawah 50%. Di Pilkada 2015 waktu lalu, pada waktu itu. Nah, artinya memang partisipasi ini menjadi salah satu tantangan yang hadir bukan hanya di saat di tengah situasi
situasi pandemi COVID-19, tapi di sebelum pandemi COVID-19 pun partisipasi ini menjadi satu tantangan tersendiri di setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan angka partisipasi di Indonesia itu naik turun? Ya, terlepas dari soal preferensi politik masyarakat, sosok figur, atau kedekatan dengan partai, tapi di sisi lain hal yang kita perlu lihat juga adalah dimensi administratif. Dalam hal ini misalnya, sejauh mana pemilih sudah terfasilitasi dan terdaftar dengan baik di dalam daftar pemilih tetap. Nah, problemnya adalah DPT ini kan sampai dengan menjelang hari pemungutan suara, seringkali masih ada pemilih-pemilih baru. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua dan juga Pak Sahrul adalah pemilih pemula yang misalnya nanti di bulan Desember, di hari pemungutan suara, dia baru berusia 17 tahun. Nah, ini kan jadi tantangan bagi penyelenggara pilkada. Artinya meskipun saya yakin Pak Rustam dan kawan-kawan itu sudah punya daftar namanya, siapa saja yang kemudian akan genap usianya 17 tahun, di hari pemungutan suara di Desember nanti, yang kemudian wajib hukumnya difasilitasi hak pilihnya, seperti itu. Nah, ya, artinya kemudian ini menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, yang kedua adalah, ya ini yang sering kali jadi momok di kita soal partisipasi ini adalah pemilih mau datang ke TPS ketika memang sudah ada iming-iming tadi, yang seperti dibilang Bang Sahrul tadi adalah misalnya dia sudah menerima uang seperti itu. Saya itu menganalogikan politik uang itu seperti ini. Misalnya nih, kita dapat 100.000, orang memilih karena dia dapat 100.000. 100.000 itu kan nominal yang mungkin kalau kita bandingkan, kalau dia terpilih sampai 5 tahun ke depan, itu nominal yang sangat sedikit, kecil sekali gitu. Kalau kita bagi 12 saja, dalam 1 tahun gitu ada 12 bulan, 100.000 dibagi 12 itu kurang lebih hanya 8.000 sekian. 8.000 sekian artinya seperti itu. Nah, artinya sebetulnya sayang sekali bagi mereka yang kemudian datang ke TPS itu hanya karena diiming-imingi oleh uang seperti itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tengah situasi COVID-19 yang tadi diungkapkan Pak Rustam. Kita tidak bisa mengundang banyak orang, kita tidak bisa kemudian melakukan sosialisasi lintas segmen. Kan sepemahaman saya KPU itu punya yang namanya relawan demokrasi. Nah, relawan demokrasi ini lintas segmen. Ada segmen pemilih pemula, ada segmen perempuan, ada segmen kelompok marginal, rentan, difabel, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang biasanya sebelumnya dilakukan pendidikan pemilih itu secara konvensional, dengan bertatap muka langsung. Nah, tantangannya nih di tengah COVID-19 kan terbatas sekali, gitu loh. Kita nggak bisa bertatap muka langsung, artinya mau tidak mau, kita memanfaatkan platform teknologi. Nah, pemilih-pemilih pemula ini kan kalangan-kalangan milenial ya Bang Sahrul ya. Kalangan-kalangan milenial seperti Mbak Desi, Mas Dani, dan juga seterusnya gitu. Saya juga termasuk pemilih milenial ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian pemilih milenial ini kan lebih lekat dengan gadget gitu. Dengan media sosial. Dia punya Facebook, dia punya Instagram misalnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian artinya KPU memiliki inisiatif dan juga strategi sosialisasi dan juga pendidikan pemilih dengan memanfaatkan platform-platform teknologi ini. Seperti itu. Nah, agar kemudian para proses pendidikan pemilih tetap berjalan di tengah situasi COVID-19. Di sisi lain, substansi untuk menghadirkan perilaku pemilih rasional yang mengedepankan program dibandingkan uang itu bisa tercapai. Beberapa waktu lalu sebelum COVID-19 saya diminta untuk diskusi dengan teman-teman KPU di Pasangkayu pada waktu itu Pak Rustam. Di sana ternyata teman-teman KPU Pasangkayu memiliki inisiatif untuk memanfaatkan platform teknologi mulai dari dimensi rekrutmen, PPK-nya dan seterusnya. Dan juga sosialisasinya dengan menggunakan teknologi. Nah, artinya KPU itu sudah punya modalitas yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih, sosialisasi dengan berbasiskan pada teknologi. Apalagi kalau kita lihat sejak pemilu 2014, di era pilkada, di era anggota KPU 2012 dan 2017, pemanfaatan teknologi informasi itu cukup masif sekali. Yang ini kemudian tinggal hanya dilanjutkan, salah satunya adalah untuk menyasar pendidikan pemilih. Dan yang terakhir saya kira, tugas, beban, tanggung jawab melakukan pendidikan pemilih itu bukan hanya dibebankan kepada KPU. Ya, sekalipun memang itu menjadi core utamanya KPU, tapi kita sebagai masyarakat, teman-teman
Ikatan Pemuda Desa Indonesia, saya kira itu menjadi salah satu corong penting untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kita bersama-sama melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat, kepada komunitas-komunitas kita, bahwa nanti akan ada pilkada di tengah COVID-19, diperhatikan prosedur kesehatannya, dan jangan lupa hindari atau laporkan ketika misalnya menemui pelanggaran-pelanggaran pemilu, seperti politik uang, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kita bisa terlibat bukan hanya sebagai pemilih, tapi kita bisa terlibat juga sebagai pemantau pemilu, yang nanti tinggal didaftarkan ke KPU, dan juga kita bisa terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, pemuda nih, kan di PKPU 6 tahun 2020, salah satunya adalah anggota KPPS, itu didorong itu dari anak-anak muda. Agar kemudian, jangan sampai kemudian lanjut usia yang rentan terpapar COVID, itu menjadi satu klaster baru. Nah, makanya dari itu salah satunya, bentuk partisipasi kita juga sebagai sebagai kalangan pemuda adalah ikut menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Apakah menjadi anggota KPPS, ataukah nantinya menjadi pengawas TPS di bawah Bawaslu, hal-hal tersebut, ruang-ruang itu terbuka. Nah, artinya partisipasi politik mari kita maknai secara luas. Bukan hanya datang ke TPS, tapi kita bisa memantau pemilu, dan juga kita bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, namun dengan catatannya adalah dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 ini, seperti itu. Mungkin itu Mbak Desi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya Bang, terima kasih ya. Ya mungkin itu tadi, jadi kurang lebih menjadi saran juga ya untuk pihak penyelenggara. Jadi bagaimana strategi-strateginya ke depan. Terus ini karena ternyata masih ada juga penanya nih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas jawabannya Kang Darusman dan Mas Heroik, sangat mencerahkan dari Bang Syarul ya. Masih ada penanya dari apa nih, Bung Budi ya, sama ada juga dari Bang Kiking. Bang Kiking gimana sama Bang Budi, bisa nggak ya? Karena menurut teman-teman pengurus kasih kesempatan lagi, jadi untuk sesi kedua kita buka. Jadi ada 2 pertanyaan lagi dari Bung Budi. Mungkin pertama Bung Budi gimana? Bisa? Iya, Masuk? moderator, terima kasih. Kedengaran moderator? Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya, saya ingin bertanya, saya dari IPDA, saya dari Sekjen IPDA. Ini juga apa ya, unek-unek kita untuk bagaimana kita menyukseskan pesta demokrasi untuk melahirkan suatu pemimpin yang memiliki integritas. Sebenarnya tadi ada beberapa catatan pertanyaan yang mungkin sudah dijawab, tapi memang pada dasarnya kalau kita memahami pada apa ya, antara keinginan kita dengan adanya COVID ini memang sangat berbenturan. Artinya pemerintah itu sendiri tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang tegas. Terutama pada awalnya penyebaran COVID ini kita kan apa ya, selalu dihimbau untuk stay at home, artinya kita diam di rumah. Tapi kita melihat angka dari kepada Kemenkes hari ini, angka penyebaran COVID atau orang yang sudah terkena positif COVID itu sudah semakin meningkat, tapi malah diberlakukan new normal. Kemudian seperti dijelaskan tadi bahwasanya yang menjadi pertanyaan saya sampai ini ya, saya belum mendapatkan jawaban pasti itu terkait dengan desakan daripada DPR maupun KPU, khususnya DPR Komisi 2 untuk